Setelah dilakukan uji normalitas, kita akan lanjutkan pada uji hipotesis dengan menggunakan uji T, ya. Karena datanya tadi kan normal, ya. Jadi bisa dilakukan dengan analisis statistik parametrik. Kalau misalnya tadi datanya tidak normal, berarti nanti dilanjutkan dengan analisis non parametrik. Kalian akan belajar sendiri, ada materi sendiri untuk analisis dengan non parametrik itu bagaimana. Oke ya. Kemudian di sini kita akan uji contoh ya satu sampel ini. Pertama kita klik analyze ya, kemudian klik compare means, setelah itu one sample t-test ya. Klik, kemudian silakan dipindahkan. Nah, kita pindahkan ke tes variabel. Nah, kita ingin mengetahui apakah nilainya itu lebih dari 75. Nah, test value-nya akan kita tuliskan lebih dari 75, berarti 75. Oke ya. Optionnya ini sudah 95%, ini exclude case analysis by analysis, tidak perlu diganti, tinggal continue, setelah itu klik OK. Nah, nanti akan muncul output. Outputnya ya. Bentar. Nah, nih. Ini adalah one sample t-test tadi setelah kita melakukan analisis uji hipotesis dengan satu sampel. Nah, kita lihat di sini pada ini tabel yang ini ya. Lihat pada significant to tell ya, significant to tell. Kalau di sini bagian significant to tell. Hipotesis nolnya tadi adalah nilai ujian matematika SMA lebih dari sama dengan 0 ya. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya adalah nilai ujian SMA kurang dari 75. Oke, coba saya tuliskan di sini ya. Tuliskan di sini. H0 H0-nya adalah nilai ujian MTK lebih dari sama dengan 75. Sedangkan H alternatifnya adalah nilai ujian matematika kurang dari, pakai lambang kurang dari saja ya, kurang dari 75. Ini nanti silakan kalian bisa cari ya, lambang lebih dari sama dengan. Oke. Sama dengan. Nah, di sini kita bisa lihat nilai ujian matematika kurang dari 75 untuk H alternatif, dan H0-nya adalah nilai ujian matematika lebih dari sama dengan 75. Oke, hasil yang kita peroleh dari output SPSS tadi itu adalah signifikannya adalah 0,195. Ini depannya ada nolnya ya, ini titik kan ada titik depannya, berarti sini ada 0,195. Kita tuliskan nilai signifikannya itu adalah sama dengan 0,195. Nah, sedangkan alfanya ya, nilai alfa itu adalah sama dengan 0,05. Oke, H0 ditolak apabila, oke saya tuliskan lagi, H0 ditolak jika signifikannya kurang dari alfa. Itu adalah H0 ditolak. Jadi karena nilai signifikannya di sini ya, nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 sehingga maaf. Ya, sehingga H0 ditolak.
diterima. Berarti kesimpulannya adalah nilai ujian matematika SMA ya ini ya. Ini juga nilai ujian matematika SMA. Jadi kesimpulannya adalah nilai ujian matematika SMA lebih dari sama dengan 75. Nah, itu untuk data yang SMA. Di sini kan ada juga untuk data SMK. Nah, kalian coba latihan sendiri ya, kalian buat data sendiri dengan menggunakan rumus run between. Kalian satu nilai SMA, satu nilai SMK, atau misal boleh yang lain ya. Boleh yang lain misalnya kelas, perbedaan nilai dalam kelas. Boleh kelas A, kelas B, atau kelas C, boleh ya. Nah, kalian latihan untuk melakukan uji hipotesis dan juga uji normalitas. Ya, untuk satu SMA, satu SMK. Kalian latihan. Ini contohnya seperti ini ya. Pada kenyataannya itu ada juga contoh-contoh yang lain. Tidak hanya sebatas nilai. Misalnya, biaya produksi padi, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga jumlah penjualan motor, bisa juga seperti itu ya. Kita lihat apakah misalnya H0, misalnya jumlah penjualan motor. Penjualan motor tahun 2020 lebih dari 5.000 unit, misal seperti itu. Bisa saja ya. Ini contohnya adalah nilai. Begitu. Nanti kalian silakan coba sendiri untuk yang satunya, sampel satunya. Contoh yang satu ini saya hanya berikan satu contoh saja. Uji hipotesisnya tadi pakai analyze, kemudian pakai compare mean, one sample t-test ya, karena ini cuma satu contohnya. Begitu.